Yang loading di bawah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemuningsari dari Prodi Manajemen Dakwah B semester 7 akan menyampaikan sedikit materi tentang undang-undang tentang pelaksanaan haji dan umroh. Baik, jadi negara Indonesia ini menjamin kemerdekaan bagi tiap penduduknya. Salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beragama ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara dalam menunaikan ibadah haji dan umroh. Dengan menimbang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nah, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 8 tentang pelaksanaan haji dan umroh tahun 2019. Adapun hasil perubahan tersebut yaitu pasal 1, yang pertama, ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyar, serta tempat dan waktu serta syarat tertentu. Yang kedua, ibadah umroh adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Yang ketiga, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan umroh. Yang keempat, jamaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kelima, jamaah haji reguler adalah jamaah haji yang diselenggarakan oleh menteri. Yang keenam, jamaah haji khusus adalah jamaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Yang ketujuh, jemaah umroh adalah seseorang yang melaksanakan ibadah umroh. Yang kedelapan, penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. Yang kesembilan, petugas penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat atau ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan serta pengendalian dan pengorganisasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri atau di Arab Saudi. Yang ke-10, penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. Yang ke-11, penyelenggara ibadah haji khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Yang ke-12, biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Yang ke-13, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Yang ke-14, nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dana dan investasi. Yang ke-15, dana efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Yang ke-16, biaya perjalanan ibadah haji khusus selanjutnya disebut BV khusus
adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus. Yang ke-17, bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPSBP adalah Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang ke-18, setoran jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh jemaah haji melalui BPSBP. Yang ke-19, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang selanjutnya disebut PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Yang ke-20, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan ibadah umroh yang telah mendapatkan izin dari Menteri. Yang ke-21, sistem komputerisasi haji terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu. Yang ke-22, kelompok terbang yang selanjutnya disebut kloter adalah pengelompokan rombongan jemaah haji reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi. Selanjutnya yang ke-23. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-24, pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-25, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang ke-26, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Yang ke-27, hari adalah hari kerja. Dan yang terakhir, ke-28, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Nah, selanjutnya dalam pasal 2 mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu berdasarkan yang pertama syariat, yang kedua amanah, yang ketiga keadilan, yang keempat kemaslahatan, yang kelima adalah kemanfaatan, yang keenam adalah keselamatan, yang ketujuh keamanan, kedelapan profesionalitas, kesembilan transparansi, dan yang ke-10 adalah akuntabilitas. Adapun dalam pasal 3 yaitu mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bertujuan untuk yang pertama memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan dan syariat. Dan yang kedua adalah untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.